Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa maulana Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga pada pagi hari ini Allah masih perkenankan kita untuk duduk bersama dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kewajiban demi kewajiban dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula anjuran demi anjuran dalam agama kita dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah jadikan kita menjadi insan yang bertakwa dan akan mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada panutan kita, imam kita dunia akhirat, beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juru selamat kita dunia dan akhirat, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau sehingga Allah izinkan kita masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, di mana kita mendapatkan nasihat di dalamnya, mendapatkan ilmu di dalamnya, insyaallah maka akan menambah keimanan yang ada di dalam hati kita. Nasihat atau mendengarkan nasihat ini satu hal yang penting dalam agama kita, hadirin. Sampai Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Seperti kalimat al-hajju arafah, haji itu arafah. Artinya haji itu yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Begitu pula kalimat ad-dinun nasihah, agama itu bagian yang terpenting adalah nasihat. Dengan nasihat ini maka sedikit demi sedikit iman kita akan tumbuh. Tapi ketika kita menjauh dari majelis yang semacam ini, hadirin, keimanan kita kualitasnya akan berkurang, sehingga naudzubillahi min dzalik, bukan perintah Allah yang kita kerjakan, bukan anjuran dari Rasulullah yang kita lakukan, tapi justru dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Naudzubillahi min dzalik. Jangankan kita, hadirin, manusia biasa yang hidup jauh dari zaman Nabi Muhammad, 1 atau 15 abad, kita ini terpaut jarak yang jauh dengan Nabi Muhammad. Beberapa sahabat Nabi pun yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, ketika meninggalkan majelis yang di dalamnya ada nasihat dari Nabi Muhammad, maka mereka merasa keimanan mereka itu turun drastis. Seperti yang dialami oleh sahabat Handolah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka berdua ketemu,
Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu hari ini?" Apa jawaban Hanzalah? "Nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar." Nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik wahai Abu Bakar. Kaget sahabat Abu Bakar, "Kok munafik? Kenapa kau mengatakan demikian wahai Hanzalah?" Kemudian dijelaskan oleh sahabat Hanzalah, "Saya ini wahai Abu Bakar, kalau di depan Nabi dengar nasihat dari Nabi, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan saya. Saking kuatnya iman itu seakan-akan surga ada di depan mata saya. Ketika Nabi menjelaskan tentang ancaman neraka, seakan-akan neraka ada di depan saya. Kan hebat ini imannya. Akan tetapi wahai Abu Bakar, ketika saya pulang dari majelis Nabi, saya pulang dari majelis ilmu, saya pulang dari mendengar nasihat Nabi, pulang ke rumah, ketemu anak bojo, ketemu urusan dagang, ketemu urusan bisnis, lupa semua. Sehingga saya menyatakan diri saya ini munafik. Kenapa? Karena nggak sama antara di majelis ilmu, majelis zikir, majelisnya Nabi dengan di rumah ataupun di tempat saya berbisnis, nggak sama wahai Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar pun mengatakan, "Kok sama dengan saya? Saya pun demikian wahai Hanzalah." Akhirnya mereka berdua lapor kepada Nabi Muhammad, bertemu dengan Rasulullah, ingin menanyakan keadaan mereka yang seperti itu. Ya, kemudian ketemu Nabi Muhammad menceritakan, "Ya Rasulullah, kami ini kalau di depan engkau mendengarkan nasihat, iman kami kuat, seakan-akan surga dan neraka ada di hadapan kami, luar biasa. Tapi ya Rasulullah, ketika kami pulang ke rumah, ketemu urusan bisnis, ketemu urusan ini, hilang semuanya Rasulullah." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, "Ya Hanzalah, lau tadumuna ala ma takununa indi." Ya, kata Rasulullah, "Wahai Hanzalah, seandainya keadaan kamu ketika di depanku dan di rumah serta dimanapun tempat keadaannya sama." Ya, biasanya nih kita orang kalau dengar nasihat kan iman, semangat ibadah, saya mau ini, saya mau itu, semangat hadirin. Kalau seandainya di masjid, di majelis ilmu, di majelis zikir dan di rumah keadaannya sama wahai Hanzalah, la safahatkumul malaikah. Malaikat pasti akan ngajak salaman sama kamu. Saking hormatnya malaikat sama hamba Allah ini hadirin. Kenapa? Karena keimanannya kuat, keimanannya ajak, enggak berubah, maka akan ngajak salaman kepadamu. Walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'ah wa sa'ah. Yang namanya manusia ya seperti itu, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Ini manusia hadirin. Jadi kadang di majelis zikir dia semangat untuk ibadah, ketika mendengarkan nasihat dia semangat untuk ibadah, keimanannya kuat, tapi ketika di tempat yang lain berubah. Inilah manusia, kata Rasulullah SAW. Saya mikir hadirin, kalau sekali bersahabat Abu Bakar demikian keadaannya, lalu bagaimana dengan keadaan kita hadirin? Lalu bagaimana dengan keadaan kita saat meninggalkan majelis, tidak mau duduk di majelis, nggak mau dengar nasihat? Makanya betul kata ulama, orang yang sakit ketika 3 hari berturut-turut nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat, maka kira-kira orang yang sakit ini banyak matinya atau banyak hidupnya hadirin? Banyak matinya hadirin. Kata ulama, begitulah hati ketika 3 hari berturut-turut hati nggak dikasih makan, apalagi hati yang sudah penyakitan hadirin, penyakit batin maksudnya, kemudian nggak dikasih makan dengan zikir, dengan ilmu, dengan hikmah, maka hati ini akan mati hadirin. Kalau raga kita sakit masih bisa dilihat hadirin, cuman kalau hati kita sakit karena ketutup dunia, tidak akan bisa kita lihat, tidak akan bisa kita sadari. Tahu-taunya naudzubillahi min dzalik, kita sudah kufur. Tahu-taunya besok sudah di neraka, tahu-taunya besok sudah diazab, tahu-taunya besok sudah disiksa. Naudzubillahi min. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan majelis yang seperti ini kita bisa istiqomah di dalamnya.
wis senajan jenengan hadir ya setengah menungsa, setengah roh nopo ngantuk misalkan, tidak masalah hadirin. Mending panjenengan ngantuk duduk mendengarkan di majelis ilmu daripada panjenengan ngantuk di rumah kalau ndeleng TV. Cuman kayong-kayongnya tuh ndeleng TV orang bakal ngantuk hadirin. Ning ngaji ngantuk akeh. Ya, menuntut ilmu ngantuk banyak. Tapi kalau lihat TV ngantuk ya, jarang hadirin. Jarang. Tapi kalau ngaji ngantuk banyak. Ya saya husnudzon mungkin karena merasakan ketenangan yang sangat saking tenangnya jadi ngantuk. Nang umah mungkin banyak ruwet, banyak suara, banyak ini jadi nggak ngantuk. Mudah-mudahan hadirin apa yang kita lakukan bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qala sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi risalatihi al-musammati silatal ahli wal aqrabin bi ta'limiddin. Berkata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulam Taufik. Beliau juga yang ngarang qasidah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ini yang ngarang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini biasanya qasidah itu dibaca kalau pas manaqib hadirin. Cuman sering juga kita mendengar dalam acara-acara yang lain. Ini yang ngarang beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan dalam salah satu risalahnya, dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan yajibu 'alal aba'i wal ummahat wal awliya'i wal wulati ta'limu auladihim wa ahlihim wa abidihim wa kulli man lahum alaihi wilayatun ma yajibu alaihim. Kata beliau, wajib atas orang tua, bapak, ibu ataupun para wali yang menjadi walinya anak ya, atau yang menjadi majikan dari seorang hamba atau yang menjadi wali dari seorang anak, ta'limu auladihim wa ahlihim, maka wajib mengajarkan ilmu kepada anak-anak mereka dan keluarga mereka, wa abidihim, dan budak-budak mereka, wa kulli man lahum alaihi wilayatun, dan mereka yang menjadi tanggungannya, ma yajibu alaihim, apa-apa yang wajib bagi mereka untuk dipelajari. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf, orang tua atau siapapun yang menjadi wali daripada anak ataupun keluarganya, mereka bukan hanya wajib memberikan makan, minum, tempat tinggal kepada mereka atau nafkah pada mereka, tapi mereka juga wajib mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Wajib mengajarkan ilmu. Apa yang wajib dipelajari? Kal iman, seperti iman atau beriman kepada Allah lan sepiturute. Wajib bagi mereka iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Wajib diajarkan kepada mereka. Wassolati, dan juga perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat, toharohnya, bersucinya, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara mandi, bagaimana cara menghilangkan najis, dan seterusnya. Wajib diajarkan kepada mereka. Bagaimana rukunnya sholat, bagaimana syaratnya sholat, bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat, wajib diajarkan kepada mereka. Makanya orang tua hadirin, saya lagi mikir, seandainya orang tua tidak pernah ngaji, terus ngajari anaknya dengan apa hadirin? Nih wong tuanya orang tahu ngaji, terus pan ngajari anaknya nganggone apa? Mohon maaf hadirin, banyak sekali. Ini bukan hanya di sini saja, di mana-mana hadirin. Ketika saya ceramah di satu tempat, kadang saya tanya sama yang hadir,
Kadang bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu saya tanya. Tak kau nih ibu-ibu, Bu, ngapunten. Jenengan kan ngalami haid. Saya mau tanya, wanita haid itu minimal berapa hari? Jawabnya kompak, 7 hari. Mangkana seminggu. Paling sajuil seminggu. Nggih, jenengan belajar sing sapa? Embuh. Kebanyakan mereka hanya mempraktekkan ajaran agama karena kebiasaan tanpa tuntunan dari seorang ustadz, seorang kiai ataupun seorang pengajar ilmu. Hadirin, akhirnya nopo? Salah kaprah, bener ora? Saya bingung, ini kalau seperti ini keadaannya siapa yang salah? Hadirin, suami nggak mengajarkan mereka, nggak belajar ilmu agama dari mulai baligh atau balighah sampai umur tua, mereka nggak ngerti caranya atau mereka nggak ngerti tentang haid. Hadirin, naudzubillahi min dzalik. Kemudian wazakati wal haji, begitu pula zakat dan haji wajib diajarkan kepada mereka. Ini perkara-perkara yang wajib, yang tidak boleh mereka nggak tahu, harus tahu. Kalaupun kita nggak mampu untuk ngajari mereka, maka jangan larang istri kita untuk ngaji. Hadirin, jangan larang keluarga kita untuk ngaji. Kalau bisa, bahkan dorong mereka, semangati mereka, panggil ustadz, ustadzah, panggil orang-orang alim, atau perintahkan mereka duduk di majelisnya orang alim untuk belajar ilmu agama. Sebab hadirin, kalau kita nggak merintahkan mereka, nggak mengajarkan mereka, besok di akhirat kita akan dituntut oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Wa amruhum bidzalik wa yu'allimunahum tahrimal muharramat, dan memerintahkan mereka tentang perkara-perkara yang wajib itu. Wa yu'allimunahum tahrimal muharramat, dan mengajarkan mereka tentang hal-hal yang haram. Ajarkan juga hal-hal yang haram. Maksudnya apa? Supaya mereka menjauhinya. Kazina, seperti zina, wal liwat, juga liwat, wa kashfil aurat, dan membuka aurat, wasarqah, dan mencuri, wal khiyanah, khianat, wal kadzib, dusta, wal ghibah, ngerasani, wan namimah, ngadu domba, wal kibir, takabur, wal hasad, dengki, waria, pamer, wa nahwi dzalik, dan semacamnya itu. Wajib mereka diajarkan. Nah, hati-hati loh, zina ini haram hukumnya. Nah, hati-hati loh, bukan zina laki-laki dan perempuan saja. Liwat, hubungan laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, ini juga diharamkan oleh agama kita. Begitu pula hati-hati loh nak, membuka aurat. Ente yang laki-laki harus jaga aurat, jangan sampai dengkulai katon. Jangan di aurat kita kelihatan. Batasnya aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, tutup auratmu. Yang perempuan, tutup auratmu. Kalau bisa seluruh tubuh, kalau tidak bisa wajah dan telapak tangan kelihatan, tidak apa-apa. Yang penting jangan dandan, yang penting jangan paes. Ajarkan sama mereka. Hadirin, mohon maaf, kalau suami atau ayah tidak pernah mengajarkan kepada mereka, selama mereka membuka aurat, suaminya kena dosa. Selama mereka buka aurat, ayahnya kena dosa, dan besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Peringatkan mereka. Hadirin, ada yang mengeluh, Beb, saya sudah berkali-kali ngasih tahu mereka, Beb, istri dan anak saya, tapi mereka nggak mau mendengarkan. Jangankan berkali-kali, hadirin, jutaan kali kita sudah peringatkan mereka. Harus tetap diperingatkan, harus tetap kasih nasihat, sekalipun ratusan juta kali. Hadirin, jangankan sama keluarga kita yang wajib, sama orang lain pun sekalipun sudah berkali-kali diingatkan, tetap ingatkan mereka. Hadirin, supaya mereka selamat hidup di dunia ini, begitu pula di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Wa yanhaunahum an dzalik, dan memperingatkan mereka supaya meninggalkan dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Fa in ahmalu dzalik faqad ghasyuhum wa khanuhum
wa dhalamuhum. Barang siapa yang mengabaikan perkara ini, tidak mau mengajarkan perkara yang wajib, tidak mau ngasih tahu perkara-perkara yang haram, maka berarti mereka telah mengabaikan, dan berarti mereka telah menipu keluarga mereka, telah berkhianat dengan mereka, dan telah menggolimi mereka. Na'udzubillahi min. Saya enggak zalim, saya enggak pernah nempeleng mereka, saya enggak pernah kasar sama mereka. Dengan panjenengan tidak mengajarkan perkara agama, maka berarti panjenengan mendolimi mereka, keluarga kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Qala fil Ihya, disebutkan di dalam kitab Ihya, yuqalu, dikatakan besok di akhirat, hadirin, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah, pertama kali yang akan yang berhubungan dengan seseorang yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, ahluhu wa waladuhu. Pertama kali, hadirin, ya, sebelum kita dipertanggungjawabkan di hadapan manusia yang lain, maka pertama kali akan dihadapkan apa? Istri dan anak kita. Fayaqifunahu baina yadillahi ta'ala, mereka akan berdiri di hadapan Allah langsung, hadirin. Fayaqulun, kemudian mereka, istri kita, anak-anak kita, mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana bihaqqina minhu, ambil bagi kami hak kami darinya. Hak kami yang menjadi hak kami ini, ambil darinya ya Allah. Fa innahu ma 'allamna ma najhal, sebab sesungguhnya orang tua saya itu, bapak saya itu, suami saya itu ya Allah, enggak pernah ngajari kami ya Allah, sehingga kami jahil tentang urusan agama. Wa kana yud'imunal haram wa nahnu la na'lam, dan kami diberi makan, diberi nafkah, diberi sangu dari uang yang haram, sedangkan kami enggak mengetahui ya Allah. Maka ambil hak kami ya Allah, jangan biarkan dia seorang masuk surga ya Allah. Masukkanlah dia bareng dengan saya, dengan kami di neraka Allah Subhanahu wa taala. Selangkah lagi masuk surga, hadirin, kemudian anak dan istrinya nuntut, akhirnya orang ini masuk neraka bersama dengan keluarganya. Na'udzubillahi min dzalik. Fayaqtasullahu lahum minhu, maka Allah mengambil balasan dari mereka, yaitu ayah dan suaminya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga bisa mengajarkan keluarga kita, anak-anak kita tentang perkara-perkara agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, hadirin, pelajaran kita, kitab Nurul Dhulam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum. Faqala arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala, Allah telah mengutus anbiya, para nabi, zawi fatonah, ya, yang mempunyai sifat cerdas. Bisidqi, juga mempunyai sifat sidik. Wa tabligh, dan mempunyai sifat tabligh. Wal amanah, dan mempunyai sifat amanah. Ayyajibu ala kulli mukallafin, artinya apa? Wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf ini orang-orang yang sudah terkena beban syariat. Salah satu tandanya mukallaf jelas sudah tamyiz. Ya, setelah tamyiz sudah baligh, kemudian dia berakal. Ya, sebab kalau seandainya ada orang yang nggak berakal, berarti dia bukan mukallaf.
Mulane aja iri karo wong edan. Wong edan enak ya, ora sembahyang, ora puasa, wong edan diirini. Mereka nggak ada beban syariat hadirin. Makanya kadang kita sering mendengar istilah wali majdub ya. Mereka ini kadang-kadang secara zahir hadirin seperti orang gila secara zahir. Makanya mereka nggak kena beban syariat. Jangan terus kita yang kita yang normal, yang mukallaf kok ikut-ikutan, jangan hadirin. Oh kayak wali ora sembahyang, mereka secara zahir gila misalkan, sehingga nggak kena beban syariat, bisa nekon melu-melu. Nggak boleh hadirin. Kalau kita berakal, tamyiz, sudah pinter, sudah bisa membedakan mana batu bara, mana korma, mana yang baik, mana yang buruk. Oh mencuri itu buruk, yang memberi sedekah itu baik, sudah tahu, berarti kita tamyiz. Ya tinggal ditambah lagi syaratnya baligh atau balighah, laki-laki baligh, perempuan balighah, kemudian berakal, berarti dia mukallaf. Artinya wajib bagi setiap mukallaf an ya'taqida, untuk mengiktikadkan atau meyakini annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arsala ilal mukallafina anbiya'a. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengutus kepada para mukallaf anbiya'a, yaitu para nabi, mursalina, dan para rasul, nabi dan rasul, mausufina bisifatin arba'atin wajibatin fi haqqihim alaihimus salatu wassalam. Allah mengutus para nabi, para rasul itu memiliki sifat 4 ini hadirin. 4 yang wajib di dalam hak mereka. Semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepada mereka. Wahia, apa yang 4 itu? Yang pertama al-fatonah bifathil fa, ya, dengan memfathahkan huruf fa-nya, fatonah. Kemudian wasidqu, dan sidq, wa tablighu, dan tabligh, wal amanah, dan juga amanah. Fa makna al-fatonah, adapun maknanya al-fatonah az-zaka'u wal hazqu. Yang namanya fatonah punya makna az-zaka, artinya pinter, artinya cerdas, wal hazqu ini artinya pinter, bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusumi wa muhajajatihim wa ibtali da'awihim, ya, di mana mereka memiliki kecerdasan itu sehingga mereka memiliki kemampuan, ya, untuk mengatasi permusuhan dan mempunyai kemampuan untuk berhujjah, berdebat dengan mereka orang-orang kafir. Ya, seandainya mereka nggak diberikan kecerdasan hadirin, mereka nggak punya hujah untuk berdebat dengan orang-orang kafir. Contoh, masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim hadirin, Nabi Ibrahim itu melihat berhala, dihancurkan semua berhalanya hadirin, ya, dihancurkan semua berhalanya. Kemudian berhala yang paling besar nggak dihancurin. Lah gue kapaknya atau alatnya yang buat ngancurin dikalungkan di berhala yang paling besar. Ini termasuk fatonahnya Nabi Ibrahim ini. Setelah itu geger tahu Ki Ibrahim islaka maning sing ngancurna berhala, diundang. Hey Ibrahim, kon sing ngancurna berhala? Enggak, bukan saya. Didelok, oh kayaknya sing gede oh, jare Ibrahim. Maksudnya priben? Itu berhala yang paling besar, mungkin yang ngancurkan yang kecil-kecil. Oh ya enggak mungkin. Berhala kan terbuat dari patung, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak mungkin yang besar itu ngancurin yang kecil. Lah wis ngerti orang bisa nekon sembah. Pinter, cerdas Nabi Ibrahim ini hadirin. Setiap nabi dikaruniai apa? Kecerdasan. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin. Bukti kecerdasan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
beliau diberikan jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tapi maknanya luas. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad SAW, ucapannya singkat tapi maknanya luas. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Singkat hadirin. Cuman kalau mau dipreteli nasihat ini, maka maknanya sehari nggak akan selesai hadirin. Bahas tentang nasihat dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimatnya padat, nggak banyak ngomong, singkat, tapi maknanya sangat luas. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggak perlu banyak bicara seperti Habibmu ngomong terus 1 jam, tapi membuat sing ora paham apa ora. Ya, Nabi Muhammad singkat, padat, jelas sudah. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu pula terlihat kecerdasan baginda agung Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar hadirin. Rasulullah ini ketemu pemuda kafir Quraisy, cekel. Berapa jumlah orang kafir, berapa jumlah orang-orang Quraisy yang ikut perang Badar hari ini? Nggak mau jawab hadirin. Tak kau ini orang belum jawab. Kemudian ditanya sama Rasulullah dengan pertanyaan yang lain. Cara wong Tegal niku dilimurna, dislimurna. Dislimurna bahasa di rada-rada Jerman saat itu. Kemudian ditanya, "Hei pemuda, saya mau tanya, itu orang-orang Quraisy kalau pas makan itu motong kambing berapa?" Kan pertanyaannya nggak ada dengan pertanyaan perang hadirin. Oh, itu setiap makan nyembelih 10 ekor kambing. Oh, jumlahnya 1000. Jumlahnya 1000, langsung atur strategi hadirin. Akhirnya umat Islam bisa memenangkan perang Badar. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba orang Jogmono, kita orang-orang Jogmono hadirin, mau mengetahui jumlahnya mestinya ngitung dikira-kira, oh jumlahnya sekian. Nabi Muhammad tanya, berapa kambing yang dipotong? Berapa ekor sembelihan setiap kali makan? 10 ekor. Langsung 1 ekornya 100 orang. Kalau 10 ekor berarti 1000 orang. Jumlah mereka kurang lebih 1000 orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita orang pikiran Jogmono, nggak mikir sampai ke situ hadirin. Rasulullah punya kecerdasan yang luar biasa. Dan memang Nabi seperti itu hadirin. Diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa bikin perahu dari awal sampai akhir hadirin tanpa dibantu orang lain? Nggak bisa. Perahu yang besar, yang luar biasa itu yang dibikin oleh Nabi Nuh, ini hanya dibikin seorang diri hadirin tanpa bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain. Nggak ada profesor, nggak ada arsitek, nggak ada ahli bangunan, nggak ada ahli ini dibangun sendiri. Oleh siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Pun wa makna sidqi, adapun makna sidq, mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Yang namanya sidq itu adalah kesesuaian atau cocoknya khabar mereka pada kenyataan. Wa didduhu al-kidbu, dan lawannya adalah dusta. Hadza huwa makna sidqi, inilah yang disebut dengan makna sidq. Wa amma makna al-haq, adapun makna al-haq huwa mutabaqatul waqi' lil khabar. Adapun makna hak adalah kesesuaian kenyataan pada khabar. Wa didduhu al-batil, dan lawannya daripada hak adalah batil. Wa makna tabligh, adapun makna tabligh, isalu ma umiru bi isalihi lil khalqi. Yang dimaksud makna tabligh ini adalah menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada makhluk. Ini maknanya tabligh. Wa maknal amanah, dan maknanya amanah, ismatuhum, adalah penjagaan diri zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, min muharramin, dari sesuatu yang haram, au makruhin, atau sesuatu yang makruh, bihaitsu yastahilu wuqu'uhu minhum, di mana hal itu mustahil terjadi bagi mereka.
Ini sifat-sifat daripada para rasul, para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita jelaskan satu persatu hadirin. Satu hal yang ingin saya jelaskan di majelis ini hadirin yang dirahmati Allah, para nabi, para rasul ini betul memang mereka itu jenisnya sama dengan kita. Jenisnya sama dengan kita, yaitu manusia. Jenisnya sama hadirin. Cuman mereka bukanlah manusia biasa. Kalau kita manusia biasa. Tapi kalau mereka para nabi, para rasul bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Manusia istimewa, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gurunya Abu Ya Habib Thohir Al-Kaf, guru kita semua hadirin, beliau pernah mengatakan fahum basyarun, mereka betul manusia, jenisnya manusia, min jinsil basyar, dari jenis manusia, walakinnahum mutamayyizuna anhum bima la yalhiquhum bihi ahad. Ya, akan tetapi mereka berbeda dengan manusia yang lain karena mutamayyizun, mereka punya keistimewaan hadirin, punya keistimewaan dibandingkan dengan mereka manusia yang lain, gak bisa disamakan hadirin. Wa minhunna kanat mulahadatul basyariyah al-adiyah al-mujarradah fihim duna ghairiha hiya nadratun jahiliyatun syirkiyatun. Oh, kata beliau Habib Muhammad bin Ali Maliki, memandang para nabi dan rasul termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memandang sisi manusianya saja, akhirnya menyamakan antara kita manusia biasa dengan para nabi. Ini wahia nadratun jahiliyatun syirkiyatun. Siapapun orangnya yang memandang para nabi, para rasul, apalagi nabi kita Muhammad kok dikatakan bahwa mereka manusia biasa, ini adalah pandangan jahiliyah orang-orang musyrik dahulu hadirin. Naudzubillahi min dirongokna bokat ke barangkali masih ada di antara kita yang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa. Hati-hati, omongan seperti ini adalah omongan orang jahiliyah, omongan orang-orang musyrik, omongan orang-orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil Qur'ani, dan di dalam Quran kata beliau, syawahidun katsiratun ala dzalik, banyak bukti di dalam Al-Quran. Apa? Pandangan-pandangan orang musyrik terhadap nabi mereka. Satu, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka menyebut Nabi Nuh manusia biasa. Dalam Al-Quran disebutkan faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Surat Hud ayat 27 hadirin. Maka faqala, berkatalah al malaul ladzina kafaru, para pemuka orang-orang kafir, tokoh orang-orang kafir. Lihat, yang ngomong tokoh orang-orang kafir. Manaroka, saya nggak ngelihat kamu wahai Nuh illa basyarom mitlana. Saya tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali seperti kami manusia biasa. Siapa yang ngomong? Orang-orang kafir. Siapa yang ngomong? Orang-orang musyrik hadirin.
Wa ma naraka taba'a illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi. Kata orang-orang kafir, saya enggak melihat yang mengikuti kamu itu hanya orang yang hina dina di antara kami. Wong sing melu kowen yang ikut kamu itu hanya orang-orang hina. Kalau kami orang-orang yang terpandang enggak bakal ikut kamu. Lah wong kon manungsa biasa kayak nyong. Orang kafir hadirin menganggap nabinya manusia biasa. Wa ma naralakum alaina min fadlin. Saya enggak melihat kamu dapat keutamaan, apalagi nabi. Bal nadzunukum kadzibin. Bahkan kami menganggap kamu seorang pendusta. Naudzubillahi min. Nabi Nuh kaumnya mengatakan demikian hadirin. Siwani ngomong Kanjeng Nabi menungsa biasa, totok sirahe kudune. Yang kedua, kaumnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, mereka juga mengatakan, faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Surat Al-Mu'minun ayat 47. Mereka berkata, siapa mereka ini? Orang-orang yang mengingkari Nabi Musa dan Nabi Harun, orang-orang kafir itu. Mereka mengatakan, apakah pantas anu'minu li basyaraini mithlina? Apakah pantas bagi kita untuk beriman, mempercayai dua orang seperti kita? Musa dan Harun seperti kita, manusia biasa. Dan kaum mereka adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Sedangkan kaumnya Nabi Musa sama Nabi Harun, mereka budak-budak kita. Terus kita suruh percaya sama Musa dan Harun? Orang-orang kafir ngomong seperti itu hadirin. Yang ketiga, ya, kaum Tsamud menghina nabinya, yaitu Nabi Soleh. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 154, ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kata kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh mengatakan, engkau wahai Soleh hanyalah manusia seperti kami, manusia biasa. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Begitu pula kaumnya Nabi Syu'aib, namanya Ashabul Aikah. Mereka mengatakan, wa ma anta illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka laminal kadzibin. Sahibul Aikah, Ashabul Aikah mengatakan, dan engkau wahai Syu'aib hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Orang kafir mengatakan demikian sama nabinya. Begitu pula kaum musyrikin menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapannya? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'hu nadhira. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Furqan ayat 7, dan mereka berkata, orang-orang kafir berkata, mengapa Rasul ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memakan makanan dan berjalan di pasar? Kok seperti kita? Dia makan seperti makanan kita dan berjalan di pasar seperti manusia biasa. Ini orang-orang kafir menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hadirin orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah, mereka nggak percaya sama Nabi mereka dengan mengatakan mereka adalah manusia biasa. Padahal Allah sudah mengistimewakan para nabi dan para rasul dibandingkan dengan manusia biasa hadirin, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jengkel lemen ning isiana wong ngomong bahwa Kanjeng Nabi menungsa biasa kayak kita orang. Apakah ada hadirin di dunia ini orang yang lahir kemudian dalam keadaan sujud? Wonten apa mboten? Ada atau enggak? Ceprot lahir keadaannya sujud, ada enggak? Satu pun di dunia enggak ada hadirin, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak seorang bayi yang lahir kemudian keadaannya menunjukkan satu telunjuk ke atas langit, mengisyaratkan bahwa Allah ini Maha Esa? Wonten? Enggak ada satu pun hadirin. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apakah ada manusia yang lahir kemudian kerajaan-kerajaan yang melambangkan keangkuhan, kesombongan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada bayi yang lahir seperti ini? Enggak ada. Apakah ada orang yang lahir sudah dalam keadaan berkhitan, maqtu'a surrah, keadaan pusernya sudah terputus, kemudian makhulan, keadaannya sudah bercelak? Apakah ada hadirin? Enggak ada. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak bisa disamakan. Mereka para nabi arsala anbiya dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Nabi, para rasul, para nabi diutus oleh Allah mempunyai 4 sifat wajib: fatana, siddiq, tabligh dan amanah. Ketahuilah ini hadirin, dan ini mungkin ada pada diri sebagian manusia, tapi tidak sesempurna apa yang ada pada para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi Muhammad, shallu ala nabi Muhammad, shallu ala nabi Muhammad. Saya cerita sedikit hadirin, ada pengalaman, ada satu pendakwah dari seorang habaib pernah menceritakan langsung sama saya kejadiannya. Pernah satu ketika beliau ceramah bareng dengan seorang yang punya titel profesor. Tidak perlu kita sebutkan nama profesornya siapa, cuman kita ambil hikmah dari cerita ini hadirin. Sebelum ini Habib ceramah, ini profesor ngomong ceramah juga pas acaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian si profesor ini mengatakan, Muhammad itu manusia biasa seperti kita, makan, minum, kawin, beristri, punya keluarga, sama seperti kita. Nggak perlu mengagungkan berlebihan, cukup panggil namanya saja Muhammad. Nggak perlu pakai Sayyidina, nggak perlu pakai ini pakai itu, cukup namanya saja Muhammad, sama seperti kita. Dan dengan ngomong kayak itu jengkel boleh Pak? Dengar seperti itu jengkel enggak? Udah Muhammad, dia nyebutkan dari awal sampai akhir Muhammad, nggak pakai nabi, nggak pakai sayyidina, nggak pakai apa. Muhammad seperti ini, Muhammad seperti ini. Seakan-akan pengen menunjukkan kepada orang bahwa Muhammad itu manusia biasa. Untung ketemu ini dudu Habibmu, ketemu Habibmu taremek dia banjero sudah. Akhirnya subhanallah selesai hadirin, giliran Habib ini ceramah. Masya Allah dikasih kecerdasan ngomong dengan akhlakul karimah, tapi tetap akhirnya membuat jengkel pendukungnya. Memang dilalai, ya di situ pendukungnya 50-50, sing dukung profesor separuh, sing dukung Habibie separuh hadirin. Giliran Habibie ceramah. Tadi Dalban ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalban juga ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namanya siapa saya lupa. Nggak perlu kita manggil bapak, nggak perlu kita manggil profesor, nggak perlu kita manggil pak atau mas atau bang, cukup namanya saja Dalban tadi ngomong seperti ini, seperti. Nggak perlu kita menghormati, lawang dia sama nabinya saja nggak menghormati, apalagi sama kita semua. Sebut saja Dalban namanya. Geger hadirin, perang antar kampung akhirnya. Ya, cuman bukan masalah perselisihannya, bukan masalah perbedaan pendapatnya hadir. Kayaknya nggak fair. Dia pengen dihormati, dipanggil bapak, dipanggil profesor, dipanggil doktor, dipanggil titelnya, ya. Tapi dia kepada nabinya cuman menyebutkan namanya saja. Kan nggak fair hadirin. Kalau dia menyebut nabinya dengan namanya saja, maka harusnya dia disebut dengan nama yang lebih rendah daripada nabinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf, para nabi, para rasul bukan manusia biasa hadirin. Terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa. Ya Rabb, mudah-mudahan setelah kita mempelajari sifat Allah, kemudian kita mempelajari sifat para nabi, para rasul, mudah-mudahan tambah kuat keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah di majelis ini, istiqomah sampai akhir hayat kita, istiqomah diteruskan anak istri kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna wa qdi hawaijna fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadzal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.